Anda kena, sorry malah ada ini shortinya gimana ini. Halo guys, welcome back with Vector V. Ya, teman-teman, di sini kita akan membahas sesuai dengan judul di atas tentang bagaimana cara kita mendapatkan uang yang lebih banyak, bahkan banyak kali lipat daripada kita bekerja di luar. Ya, jadi yang saya akan katakan sekarang adalah bagaimana cara kita tidur tapi uang itu terus mengalir ya. Gak ada dong ya. Kita harus bekerja, tapi bekerjanya ini adalah bekerja di rumah saja, teman-teman. Ya, mengingat sekarang itu kasus-kasus PHK ya, kasus PHK, terus kasus-kasus yang ya intinya itu perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan atau memecat pegawainya itu banyak sekali ya, sehingga pengangguran di Indonesia itu sudah banyak sekali, teman-teman. Seperti halnya video saya yang lalu, saya pernah membahas tentang pengangguran di Indonesia, dan paling banyak itu kan lulusan SMK, teman-teman ya. Saya pribadi juga lulusan SMK. Nah, karena apa ya? Karena hal tersebut, di mana pekerjaan Indonesia itu lowongannya yang terlihat itu sedikit, tapi sekali ada lowongan itu kualifikasinya tidak mengotak sekali, teman-teman ya. Ya, harus bisa Microsoft Word, Excel, harus bisa Python, terus harus bisa database ya, good looking. Iya, kalau good looking, kalau seperti saya tidak bisa bekerja, teman-teman ya. Aduh. Ya, intinya di sini adalah sebuah pekerjaan di mana pekerjaan ini bisa kita lakukan di rumah, teman-teman ya. Tapi tentunya saja pekerjaan ini harus kita tekuni. Nggak bisa kita semena-mena atau semata-mata tiba-tiba set dapat uang, set dapat uang. Enggak, kita bukan judol ya. Iya, judol juga pekerjaan juga. Karena ada kemarin ya. Iya, ini agak keluar pembahasannya, teman-teman. Jadi kemarin itu pernah ada berita, katanya orang itu mengatakan pas ditangkap, katanya judi itu sudah sebagai pekerjaan ya. Saya bagaimana kalau tidak judi? Saya bagaimana menafkahi keluarga? Anda menafkahi keluarga dengan uang haram? Aduh, memang zaman sekarang ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu hak masing-masing ya. Kita hanya mengingatkan. Oke, kita langsung masuk saja ke videonya ya. Jadi gimana? Jadi dimana pekerjaan ini itu namanya freelancer. Free itu bebas, lancer apa? Ya intinya itu pekerjaan yang pekerja lapas ya guys. Ini pekerjaan yang bebas, tidak terikat oleh peraturan ataupun SOP yang mengikat ya, mengekang ya. Kalau kita bekerja di perusahaan-perusahaan itu kan harus ada SOP-nya, seperti contoh di SPBU kan. Kalau lagi training atau segala macam kan kita harus selamat pagi Pak, mulai dari nol ya, gitu. Kalau di sini nggak usah, kita tinggal rebahan bisa, tapi yang penting konsisten dan kerja. Intinya itu, teman-teman. Nggak bisa kita like video dapat uang, itu nggak bisa. Itu apa itu? Nah, di era digital ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan WFH, work from home. Terus sekali. Banyak sekali, dan ini sekali lagi freelance, teman-teman. Kita tidak terikat akan kontrak dan lain segala macam. Seberapa sregep itu apa ya? Giat ya. Iya, seberapa giat kita dalam bekerja di bidang ini gitu, freelance. Kalau kita tekuni pasti uang itu akan mengalir, teman-teman. Ya seperti contoh VectorPic ini, ada kita bergerak di bidang desain grafis. Websitenya bisa dicek sendiri, ada vectorpic.com ya. Dimana VectorPic ini juga sudah lama beroperasi dan ya pundi-pundi uang sudah banyak sekali mengalir lah. Seperti contoh ini guys, dan banyak-banyak dan lebih banyak contoh di luar sana ya teman-teman. Nah, jadi ada beberapa keuntungan freelance nih. Yang pertama fleksibel. Iya, Anda bekerja di mana saja bisa, kapan saja, di mana saja, di kafe, di karaoke, terus di kolam renang, di hutan, bebas Anda bekerja di mana saja. Yang penting apa? Betul, internetnya harus ada guys ya. Pakai alat apapun itu, HP pun bisa sebenarnya guys. Banyak sekali contoh-contoh anak muda yang berhasil desain grafis padahal lewat HP, nggak melulu pakai PC, komputer dan segala macam kan. Nah itu guys ya. Nah di sini juga di freelance itu banyak sekali beragam pilihan pekerjaan yang kita minati. Ada voice over ya, desain grafis, ada juga konten kreator ya, ada juga ada juga data scientist, terus ada data entry ya. Data entry itu gampang, tinggal masukin data tiba-tiba masuk kan. Iya, dan lain segala macam guys. Nah di sini ada jenis-jenis
freelance yang populer dan sangat-sangat menjanjikan di tahun 2024 ke atas. Dimana yang pertama ini ada yang namanya penulis lepas. Penulis lepas itu apa? Penulis dilepas tangannya? Enggak, tapi penulis yang bebas. Kita tidak bekerja dengan kontrak, tapi kita joki, bisa dibilang joki kan? Ya. Dimana penulis lepas ini biasanya menulis artikel maupun copywriting untuk berbagai media. Nah, kalau kita di salah satu platform website seperti contoh Fiverr itu kan banyak sekali tuh copywriting. Nah, nanti ada orang yang hire kita dan kita bisa nego tuh harganya berapa dan kita kerjain dengan deadline tertentu. Begitu teman-teman, jadi fleksibel sekali. Nah, terus ada lagi penerjemah ya. Penerjemah banyak sekali nih di Fiverr. Kalau di Indonesia itu kalau nggak salah namanya freelancer.com. Itu juga banyak sekali teman-teman ya yang menggunakan di Indonesia. Jadi bukan hanya orang luar negeri tapi Indonesia pun ada. Terus ada juga pengajar bahasa asing. Ya, jadi bisa dibilang itu sebagai semacam kursus deh. Kayak kursus bahasa Inggris, bahasa apapun itu. Saya sebagai orang Jawa, saya bisa bahasa Jawa. Saya bisa membuka di situ, guys, untuk meng-hire orang-orang yang ingin belajar bahasa Jawa. Gitu, teman-teman. Ada lagi desain grafis. Nah, desain grafis ini seperti Vectorpic ya, karena kita bergerak di desain grafis, guys. Kunjung saja di Fiverr itu ada Vectorpic ya. Vectorpic, kalau enggak Harrypic deh kalau nggak salah, itu bisa kita cek. Nanti kalau enggak linknya dicantumin di kolom deskripsi ya, teman-teman. Nah, terus ada juga web developer. Nah, kata orang itu web developer itu susah banget. Ya emang susah sih. Ya maksudnya di sini adalah intinya kita mau belajar maka kita bisa. Ya, kita belajar, kita cari informasi, otodidak kan banyak sekali tuh contoh-contoh ya, nanti dicantumin ya editor. Banyak sekali contoh-contoh orang sukses yang dimana ia itu sebenarnya belajar otodidak untuk menjadi web development dan akhirnya sukses tuh. Kalau nggak salah ada yang sampai di hire orang luar negeri deh, iya kan? Keren sekali itu, keren sekali, luar biasa. Ada lagi video editor teman-teman. Nah, ini tidak dipungkiri sekali sekarang itu video sekarang itu video editor itu banyak sekali pekerjaannya, dimana orang-orang sekarang itu lebih tertarik untuk melihat video daripada membaca artikel. Berita saja lebih baik nonton daripada membaca, ya enggak? Karena itulah kita itu sekarang minim literasi di Indonesia, karena kita sukanya itu melihat dan mendengar video, entah itu video berita, lelucon dan lain segala macam. Nah, di video editor ini memang video editor itu sekarang sudah marak sekali. Kita bisa ngedit di CapCut dan lain segala macam, dan itu kalau kita tekuni ya, itu bisa mendapatkan atau menghasilkan pundi-pundi rupiah teman-teman ya. Jadi ya video editor itu keren ya. Kerennya apa? Ya dapat duit. Yang penting ya satu itu konsisten. Oke, lanjut. Nah, ada lagi digital marketing ya, membantu bisnis mempromosikan produk atau layanan mereka secara online. Kita bisa memasarkan ya. Biasanya itu kita masuk ke program afiliasi ya kan, dan lain segala macam. Selanjutnya ada social media manager, di mana tugasnya itu adalah mengelola akun media sosial bisnis atau brand. Iya, karena orang-orang yang sudah terkenal, orang-orang yang sudah kaya, mereka itu tidak bisa berfokus untuk mengelola semua akunnya guys. Jadi mereka itu butuh hire orang untuk mengelola akunnya. Jadi apakah mereka tidak takut bahwasanya akunnya akan hack, akan diretas, akan diambil alih? Enggak, kan itu ada perjanjiannya teman-teman ya. Dan sekarang kan security-nya lebih berkualitas ya, lebih naik juga. Jadi ya bisa juga di situ. Jadi banyak sekali ya teman-teman freelance yang dapat kita ikuti. Dan website-nya juga banyak kok, banyak sekali. Gitu. Nah, di sini sekarang kita akan membahas gimana sih dan cari lowongan freelance itu di mana? Ya, ini adalah beberapa website yang saya rekomendasikan untuk mencoba menjadi freelancer. 1. Upwork.com. Ya, Upwork ini adalah website luar negeri tentunya. Di sana kita bisa membuat atau menjual jasa kita. Karena kembali lagi freelancer itu menjual jasa, gitu kan? Menjual jasa, copywriting dan lain segala macam. Ada Fiverr.com ya, Fiverr ya seperti contoh yang kita bergerak atau Vectorpic bergerak itu di website Fiverr.com. Nah, ada lagi freelancer.com. Nah, freelancer ini merupakan salah satu website juga di mana itu hampir sama seperti Fiverr dan juga Upwork.com. 1000 Lancer ini termasuk Indonesia. OLX itu juga Indonesia, OLX ya? Iya kan? OLX Indonesia juga kalau nggak salah ya teman-teman.
Nah, terus ada juga media sosial. Media sosialnya juga banyak ya, seperti contoh TikTok, Facebook, Instagram. Itu pun bisa menghasilkan melalui endorsement, ya, terus iklan dan lain segala macam. Nah, ada website perusahaan juga, di mana perusahaan-perusahaan sekarang juga kebanyakan itu memilih orang-orang yang pengen freelance gitu. Ya, karena apa ya? Kembali lagi, ini fleksibel, teman-teman ya. Terus selanjutnya ada jaringan profesional. Bangun jaringan profesional Anda dengan menghadiri acara networking atau bergabung dengan komunitas online. Ya, kembali lagi ini ke media sosial lagi ya. Kita bergabung di komunitas-komunitas online, seperti contoh komunitas data entry. Saya pernah masuk ke komunitas data entry di Facebook ya. Di sana itu banyak sekali lowongan-lowongan, seperti contoh orang yang butuh secepatnya diinputkan data dan lain segala macam. Di situ banyak sekali. Jadi nggak melulu harus melalui website Fiverr, freelancer dan segala macam. Kita bisa melalui kita bisa melalui komunitas-komunitas yang kita ikuti, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin cukup sekian saja untuk video kali ini ya. Akhirnya saya bisa menjelaskan dan memberikan informasi beberapa pekerjaan freelance yang dapat kita ikuti dan kita tekuni. Apalagi sekarang kan ada AI, teman-teman ya. Jadi kita lebih dipermudah ya. Intinya AI itu bisa membantu kita dan bisa membuang kita. Kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan AI, ya jelas kita akan terbuang dan disisihkan karena AI itu lebih cerdas dari kita. Tapi kalau kita bisa mengkoordinasi dan kita tahu apa itu AI dan menggunakannya, maka itu bisa juga menjadi pembantu kita dalam bekerja, teman-teman ya. Mungkin cukup sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, comment, share, dan teman-teman yang ingin bertanya silahkan di bawah ataupun memberikan penjelasan silahkan tulis di bawah. Untuk pengalaman-pengalamannya, mari kita berbagi dan menjadikan Indonesia semakin maju dan sejahtera. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.